Bab 531, Yang Chen mengambil tindakan. Pernyataan ini jelas tepat sasaran. Mata Chen Mingfei merah karena marah, berteriak, "Feng Shuewu, kau tidak tahu malu sekarang. Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau masih keluarga Nona Feng seperti dulu? Biar kukatakan padamu, kau salah, benar-benar salah. Sekarang aku bosnya, dan semua orang di Great Wilderness, kecuali Fire Essence Beast, harus mendengarkanku." Perkataan Chen Mingfei dipenuhi dengan kemarahan. Dia benar-benar tidak dapat menahannya lagi. Statusnya saat ini memberinya semua yang diinginkannya, dan Feng Shuewu seharusnya menjilatnya, memohon padanya untuk dibantu. Apa yang dimiliki Feng Shuewu sekarang? Tidak ada, dan wanita ini masih bersikap sombong di depannya. Akan tetapi, terlepas dari apa yang dipikirkannya, faktanya tetap saja bahwa Feng Shuewu tidak tunduk padanya bahkan setelah 2 tahun. Pada saat ini, Feng Shuewu menatap Chen Mingfei dengan tenang dan berkata dengan santai, "Chen Mingfei, pengkhianat tetaplah pengkhianat. Menurutmu apa gunanya kemuliaanmu saat ini? Itu hanya diberikan kepadamu oleh orang lain. Tidakkah kau mengerti, jika binatang esensi api menunjukkan sedikit ketidaksenangan, kau akan langsung kehilangan akal sehatmu. Dan besok, akan ada Chen Mingfei lain yang muncul menggantikanmu. Menurutmu apa maksudmu sebenarnya? Apakah kau pikir kau istimewa?" Harus dikatakan bahwa kata-kata Feng Shuewu memang benar adanya. Semakin seseorang kekurangan sesuatu, semakin mereka benci jika orang lain membicarakannya. Chen Mingfei memang seperti itu. Dia tahu betul bahwa statusnya saat ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Meskipun tampak mulia, status itu bisa lenyap kapan saja. Jika dia gagal melayani binatang esensi api dengan benar dan binatang itu membunuhnya, akan ada banyak orang yang siap menggantikannya. Meski begitu, dia tetap marah. Mata Chen Mingfei memerah saat dia menjilat bibirnya dan berkata, "Feng Shuewu, kamu sangat sombong, bukan? Kamu pikir kamu begitu angkuh dan berkuasa. Baiklah, baiklah, sekarang aku akan menunjukkan kepadamu bahwa keangkuhanmu itu sama sekali tidak ada apa-apanya. Memang benar statusku bisa hilang dalam sekejap, tetapi sebelum itu terjadi, aku akan memastikan untuk membuatmu mengalami penghinaan dan keputusasaan." Saat kata-katanya selesai, Chen Mingfei mencoba memaksakan diri pada Feng Shuewu, ingin melakukan sesuatu padanya. Feng Shuewu merasakan hal ini, matanya dipenuhi amarah dan berteriak, "Chen Mingfei, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Bagaimana mungkin Chen Mingfei mau bersikap baik selama 2 tahun ini? Namun, setiap kali, dia hanya menyelesaikannya dengan cara mati. Kau ingin mati? Baiklah, mati saja." Chen Mingfei akhirnya kehilangan kesabarannya, melambaikan tangannya dan mengendalikan trukinya, berniat untuk membunuh Feng Shuewu sekaligus. Senyum muram muncul di wajah Feng Shuewu. Kematian. Kematian mungkin lebih baik. Namun saat Feng Shuewu baru saja yakin bahwa dirinya akan celaka, sebuah ledakan keras tiba-tiba mengganggu pemandangan. Sesaat setelah itu, dia merasakan tubuhnya digerakkan paksa oleh seseorang. Ketika dia tersadar, dia tiba-tiba melihat sosok lain di depannya. Siluet orang ini sangat familiar, mengingatkannya pada seorang pria yang sudah bertahun-tahun tidak bisa dia konfirmasi. Dia hanya menatapnya kosong, matanya terbuka lebar. "Kamu, apakah kamu Yang Chen?" Tubuh halus Feng Shuewu bergetar. Dia menanyakan pertanyaan itu keras-keras. Pria itu tersenyum tipis, "Nona Feng, jarang sekali Anda masih mengingat saya." Setelah mengatakan ini, Yang Chen berbalik menghadapnya. Yang menemaninya adalah Yang Wu dan Yang Jinhe. "Yang Chen, itu benar-benar kamu?" Mata Feng Shuewu dipenuhi air mata. Dia tidak akan pernah melupakan Yang Chen, karena semua momen masa lalu yang mereka lalui bersama dan karena dia telah menyaksikan kebangkitan pria ini dari dasar. Hatinya telah ditaklukkan oleh Yang Chen, tetapi dia tahu bahwa dia dan Yang Chen hidup di dunia yang berbeda. Jadi, dalam hatinya, apa yang dia miliki untuk Yang Chen hanyalah angan-angan. Ia tak berani membayangkan, bahkan dalam pikirannya. Karena dia tahu bahwa Yang Chen kemungkinan besar tidak akan pernah muncul lagi. Pria itu telah meninggalkan alam liar dan pergi ke dunia yang lebih luas, dunia yang tidak dapat disentuhnya. Namun sekarang, bagaikan mimpi, Yang Chen telah muncul. Lelaki itu telah tumbuh dewasa, dengan fitur wajah yang tegas dan tatapan mata yang tajam, bahkan lebih maskulin daripada sebelumnya.
Feng Shuewu menatapnya dengan penuh kekaguman, berharap ia dapat menatap Yang Chen seperti ini selamanya. Namun, kenyataan tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Saat Feng Shuewu berkonsentrasi pada Yang Chen, Chen Mingfei yang telah sadar kembali juga mengenali Yang Chen dan berteriak dengan campuran ketakutan dan keheranan, Kau Yang Chen. Yang Chen tidak tahu siapa Chen Mingfei. Namun, melihat pihak lain mengenalinya, dia berkata dengan malas, "Ya, itu aku. Aku tidak menyangka bahwa setelah pergi selama beberapa tahun, masih ada orang yang mengenaliku. Kau benar-benar Yang Chen." Chen Mingfei mundur ketakutan. Siapa yang tidak tahu ketenaran Yang Chen? Dulu, anak ini telah mencapai alam bela diri roh saat usianya belum setua itu. Bahkan sekarang Chen Mingfei hanya berada di tingkat pertama alam bela diri roh, jadi bagaimana mungkin dia memiliki sedikit peluang untuk menang melawan Yang Chen? Ketakutan di hatinya menyebar, dan menghadapi Yang Chen, dia tidak bisa mengerahkan sedikit pun niat bertarung. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara gemuruh, sampah, apa yang perlu ditakutkan? Saat kursi ini ada di sini, bagaimana kita bisa membiarkan anak ini menjadi liar? Penguasa binatang esensi api. Mata Chen Mingfei dipenuhi dengan kegembiraan. Yang Chen tidak terkejut. Kinya telah terekspos cukup lama, dan akan aneh jika binatang esensi api tidak menyadarinya. Sekarang setelah dia merasakan kemunculan binatang esensi api, Yang Chen juga tahu binatang itu akan mengambil tindakan. Saat dia berpikir, sekumpulan api langsung muncul, jelas itu adalah api iblis yang sedang dia gunakan, dan langsung berubah menjadi beberapa gelombang api, menyapu ke arahnya. Yang Chen tidak melakukan apapun selain memberi isyarat dengan tangannya, membawa Yang Wu, Yang Jinhe, dan Feng Shuewu bersamanya saat mereka langsung naik ke udara. Dalam sekejap mata, mereka telah mencapai ketinggian yang tinggi. Sementara itu, tempat di mana dia baru saja berdiri langsung berubah menjadi abu. Menengok ke langit, 4 binatang esensi api berdiri di sana, bersama Chen Mingfei. Yang Chen, hati-hati, binatang esensi api ini sangat kuat, kata Feng Shuewu dengan cemas. Dia bisa merasakan bahwa Yang Chen sekarang sangat kuat, tetapi dia masih takut bahwa Yang Chen mungkin menghadapi bahaya. Yang Jinhe dan Penatua Yang Si juga dengan gugup berkata, "Ya, Yang Chen, hati-hati." Chen Mingfei mendengar pembicaraan mereka dengan jelas, dan berkat kemunculan binatang esensi api, dia jadi semakin percaya diri. Pada saat ini, Chen Mingfei mencibir, "Yang Chen, kau memilih jalan menuju neraka, bukan surga. Kau telah meninggalkan Great Wilderness dan pergi menjelajahi dunia luar, jadi mengapa kau kembali? Ketika kau mengatakan akan kembali, itu seharusnya menjadi akhir, tetapi sebaliknya, kau mencari masalah untuk dirimu sendiri. Di depan Fire Essence Beast Lord, kau pikir kau ini apa?" Pada saat ini, dia tidak merasa ragu untuk sedikit menyanjung binatang esensi api, hanya untuk menunjukkan kesetiaannya kepada mereka. Mendengar kata-kata menjijikkan ini, Yang Chen mencibir, "Chen Mingfei, aku harap kamu masih bisa mengatakan itu nanti." "Nanti? Bagaimana kalau nanti, Yang Chen, mencari kematian adalah mencari kematian, apakah ada yang salah dengan apa yang aku katakan?" Wajah Chen Mingfei berubah. Yang Chen tertawa pelan pada dirinya sendiri dan berhenti memperhatikan Chen Mingfei, malah berfokus pada 4 binatang esensi api. Bab 532, melawan 4 binatang buas sendiri. Saat pertama kali melihatnya, Yang Chen sudah mendapat gambaran kasar tentang mereka di dalam hatinya. Keempat binatang esensi api semuanya memiliki kultivasi seni bela diri yang tinggi, mencapai lapisan kelima alam bela diri asal. Melihat keempatnya muncul sekaligus sungguh menakjubkan. Saat Yang Chen mengamati keempat binatang esensi api, mereka juga menatapnya. "Begitu ya, jadi alasanmu tidak takut melihat kami berempat adalah karena kau mengandalkan dapeng bersayap hitam ini." Dapeng bersayap hitam dari alam bela diri asal tingkat 6 mungkin agak merepotkan, binatang esensi api menyipitkan mata ke arah dapeng bersayap hitam yang terbang di langit dan berkata, "Dapeng bersayap hitam, sebagai binatang iblis, kau benar-benar tunduk pada manusia. Tidakkah kau pikir itu memalukan?" Dapeng bersayap hitam marah karena ditusuk di titik lemahnya, tetapi ia memilih untuk berpihak pada Yang Chen karena keadaannya sendiri, dan ia tidak akan menyesalinya sekarang. Ia meraung, "Aku tidak butuh kamu untuk ikut campur dalam urusanku."
Melihat Dapeng bersayap hitam begitu keras kepala, binatang esensi api menyerah untuk membujuknya. Sebaliknya, ia menatap Yang Chen dengan taringnya yang terbuka lebar. Chen Mingfei, apakah ini Yang Chen? Ya, ini Yang Chen. Tuan-tuan, Yang Chen membunuh penguasa binatang esensi api. Dia tidak peduli dengan perdamaian antara manusia dan binatang iblis dan bertindak gegabah, yang merupakan kejahatan keji. Kata Chen Mingfei dengan jahat. Beberapa binatang esensi api menyipitkan mata. Begitu, akhirnya kami menemukanmu, Yang Chen. Kau tidak akan bisa lolos hari ini. Tidak akan membiarkanku pergi. Ingin membunuhku. Hehe, apakah itu karena aku tahu rahasia klan binatang esensi api milikmu? Yang Chen menyeringai. Apa maksudmu? Apakah kau pikir kau masih bisa melarikan diri? Atau, dengan Dapeng bersayap hitam ini di sini, apakah kau yakin bisa menahan keempat binatang esensi api? Sepertinya, bocah kecil, kau masih memiliki beberapa kesalahpahaman tentang klan binatang esensi api kita. Salah satu binatang esensi api menggeram, Yang Chen, aku akui kau seorang jenius, di usia yang begitu muda kau telah mencapai lapisan ketiga alam bela diri asal. Namun, jika kau mencari kematian, kami tidak keberatan membantumu. Asal mula alam bela diri lapisan ketiga. Mendengar perkataan binatang esensi api, Chen Mingfei, Feng Shueu, Yang Jin He dan yang lainnya semuanya terkejut. Mereka tidak tahu apa arti dari alam bela diri asal lapisan ketiga, tetapi mereka tahu konsep alam bela diri asal. Itu sebuah legenda. Di alam liar yang luas, tak seorang pun telah mencapai alam bela diri asal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun Yang Chen telah mencapai alam itu pada usia yang begitu muda. Chen Mingfei mencibir dalam hatinya sambil gemetar ketakutan. Apa bedanya jika Yang Chen mencapai lapisan ketiga alam bela diri asal atau tidak? Dia pasti akan mati, bukan? Mengabaikan keterkejutan orang-orang di sekitarnya, Yang Chen dengan santai melihat beberapa binatang esensi api ini dan menggali telinganya. Kamu mengatakan pemahamanku salah, jadi bolehkah aku mengatakan bahwa pemahamanmu juga salah? Atas dasar apa menurutmu aku bergantung pada Dapeng bersayap hitam? Dan bukan bahwa aku bergantung pada diriku sendiri. Apa maksudmu? Beberapa binatang esensi api tidak begitu mengerti. Yang Chen dengan malas meregangkan tubuhnya, sederhana saja. Dapeng bersayap hitam tidak akan bergerak, dan aku sendiri akan menghadapi kalian berempat binatang esensi api. Jika kalian tidak keberatan, kalian bisa bergerak. Mendengar perkataan Yang Chen, keempat binatang esensi api tertawa sombong. Hahaha, saya tertawa terbahak-bahak. Sangat menarik. Apakah anak ini datang ke sini hanya untuk menghibur kita? Melihat ekspresi menghina dari binatang esensi api, Yang Chen tidak mau repot-repot menjelaskan dan malah langsung menyerang. Dia tidak menggunakan jurus lain, hanya api iblis. Sumber api iblis ini adalah binatang esensi api, dan sekarang dia akan menggunakannya untuk melawan mereka. Dengan melakukan hal itu, Yang Chen memiliki niatnya sendiri. Hah! Beberapa binatang esensi api terkejut ketika mereka melihat Yang Chen menggunakan api ini. Mereka sangat yakin bahwa api ini adalah api iblis asli yang hanya digunakan oleh klan binatang esensi api mereka dan kelompok binatang iblis langka lainnya. Namun segera, mereka mengerti. Aku tahu, anak ini pasti telah memurnikan esensi asal api. Begitulah cara dia dapat mengendalikan api iblis dari klan binatang esensi api kita. Dia pamer di depan seorang ahli. Aku akan mengujinya sendiri. Langtu, hati-hati. Binatang esensi api yang disebut Langtu mencibir dan melangkah maju. Mulutnya terbuka dan, saat berikutnya, sejumlah besar api iblis dimuntahkan seperti milik Yang Chen. Api bergulung-gulung dalam gelombang demi gelombang, mengerahkan kekuatan yang mengerikan dan menutupi langit, langsung menuju Yang Chen. Hanya dalam sekejap mata, api iblis yang dikendalikan Yang Chen bertabrakan dengan api iblis yang dikendalikan Langtu. Ada kesenjangan yang jelas. Api iblis Yang Chen sedikit lebih rendah. Kau mempermalukan dirimu sendiri. Langtu mencibir saat melihat api iblis milik Yang Chen dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, Yang Chen tidak menunjukkan sedikit pun perubahan ekspresi, bergumam pada dirinya sendiri dalam hatinya. Tentu saja, meskipun aku memiliki kitab suci Taichi, teknik pengendalian apiku luar biasa. Namun, binatang esensi api telah bermain dengan api sejak kecil dan pasti memiliki teknik pengendalian api mereka sendiri yang unik.
Belum lagi, mereka memiliki cara unik untuk mengolah api, yang tidak dapat dipelajari oleh orang luar bahkan jika mereka mau. Hanya mereka, binatang esensi api, yang bisa. Jadi, semakin banyak api iblis mereka diolah, semakin kuat jadinya, sedangkan milikku tidak. Ini juga menjadi alasan mengapa api iblisnya kehilangan kekuatannya setelah mencapai alam bela diri asal. Bukan karena api iblisnya melemah, tetapi jauh lebih lemah dibandingkan dengan teknik Thunder Rush dan Starfire. Sekarang, dibandingkan dengan api iblis yang telah dibudidayakan oleh keempat binatang esensi api ini selama bertahun-tahun, secara alamiah ada kesenjangan kekuatan. Namun, Yang Chen tidak sedikit pun patah semangat. Sebaliknya, dia malah semakin bersemangat sambil menyeringai, tapi sekarang adalah kesempatan yang bagus, esensi asal api dalam keempat binatang esensi api ini adalah pelengkap yang sempurna untuk esensi asal api milikku sendiri. Setelah memurnikan esensi asal api dari keempat binatang esensi api ini, aku tidak akan takut dengan api iblisku yang semakin kuat. Saat pikiran ini muncul dalam benaknya, binatang esensi api Langtu memutuskan untuk serius. Nak, ambillah ini. Langtu membuka mulutnya lebar-lebar, dan segera memuntahkan lebih banyak api iblis. Pada saat ini, Yang Chen tersenyum acuh tak acuh. Segera setelah itu, dia mengeluarkan tombak naga ungu terlarang. Dan kemudian, gaya petir menyambar keluar dan kilat menyambar. Seperti kata pepatah, kilat dan guntur. Pada saat yang sama ketika lampu-lampu listrik ini muncul, ekspresi Langtu tiba-tiba berubah, dan rasa bahaya muncul ketika dia merasakan guntur dan kilat. Rasa bahaya ini bukan tidak berdasar, karena pada saat berikutnya, apinya terkoyak seperti kertas tipis di hadapan sambaran petir ini. Truki yang sangat kuat, ini adalah kekuatan truki bawaan. Langtu terkejut dan tiba-tiba merasa menyesal. Tidak bagus, pergi selamatkan Langtu. 3 binatang esensi api lainnya tidak bisa lagi duduk diam, dan mereka semua bertindak cepat, melancarkan gerakan mereka. Ketiga binatang esensi api memuntahkan api iblis mereka bersama-sama, dan baru saat itulah mereka mampu mengatasi serangan Yang Chen dan menyelamatkan Langtu. Bab 533, lepaskan topengnya. Melihat kejadian ini, Yang Chen menyeringai, seharusnya kau melakukan ini lebih awal. Kalau tidak, rekanmu mungkin tidak akan terluka atau terbunuh. Setelah mendengar kata-kata Yang Chen, keempat binatang esensi api itu sedikit tergerak, dipenuhi amarah di hati mereka. Namun pada titik ini, bagaimana mungkin mereka berani meremehkan Yang Chen? Mereka tahu bahwa api iblis mereka hampir tak terkalahkan saat berhadapan dengan manusia. Sudah tidak normal bahwa mereka tidak dapat membunuh lawan mereka. Sekarang, hanya dengan 1,5 trik, Yang Chen berhasil menembus api iblis yang mereka banggakan. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Anak ini punya beberapa trik tersembunyi. Langtu, yang masih terguncang, memutar lehernya yang tebal dan menarik kembali api iblisnya. Untuk berjaga-jaga, jangan buang waktu lagi bicara dengan anak ini dan serang saja bersama-sama. Keempat binatang esensi api berdiskusi sejenak dan dengan cepat membuat keputusan. Dengan rencana ini, keempat binatang esensi api tidak lagi ragu-ragu. Dengan gemuruh, mereka menggabungkan api iblis mereka dan menyerang Yang Chen. Kekuatan api iblis gabungan mereka luar biasa, dan kekuatan gabungan dari keempat binatang esensi api jauh lebih besar daripada satu. Yang Chen juga merasakan tekanan dan dengan cepat mengeksekusi gaya petirnya. Lapisan guntur dan kilat berdesis dan menggigit api iblis. Untuk sesaat, hasilnya tidak pasti. Sebagai perbandingan, api iblis menembus gaya petir dengan mudah, dan hanya dalam sekejap, api itu menyusup dalam jumlah besar, berputar ke arah Yang Chen. Melihat ini, Yang Chen mendecak lidahnya, ketika keempat binatang esensi api bergandengan tangan, kekuatan api mereka memang luar biasa. Jurus petir saja tidak cukup. Kalau begitu, saatnya menggunakan beberapa metode lain. Begitu pikiran itu terlintas di benaknya, Yang Chen menjentikkan pergelangan tangannya. Segera setelah itu, sebuah paku muncul di tangannya. Paku ini tentu saja adalah paku penusuk dewa. Nak, kau memang punya beberapa trik, tetapi apakah kau benar-benar berpikir kau bisa melawan kami berempat sekaligus? Tidakkah kau pikir kau bersikap sedikit terlalu sombong? Keempat binatang esensi api itu tertawa dengan sombong.
Yang Chen tidak menjawab, berpura-pura terlihat sedikit panik saat dia buru-buru menggunakan jurus petir untuk menangkis serangan ganas dari 4 binatang esensi api. Melihat ini, binatang esensi api bersorak gembira. Hehe, anak itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan tidak punya jurus lain. Ayo kita bunuh dia sekaligus. Keempat binatang esensi api itu mengambil keputusan dan segera mengintensifkan serangan mereka. Api iblis menjadi semakin kuat, dan apinya menelan seluruh langit dengan warna merah. Guntur dan kilat Yang Chen semakin berkurang, akhirnya dilahap seluruhnya oleh api iblis dari keempat binatang esensi api itu. Hal ini menyebabkan keempat binatang esensi api menjadi lengah sepenuhnya, mengira Yang Chen benar-benar tidak punya cara untuk melawan. Bahkan Yang Wu dan Yang Jinhe berpikir bahwa Yang Chen benar-benar kehabisan pilihan. Hanya Dapeng bersayap hitam yang tetap tenang, tidak menunjukkan niat apapun untuk menyelamatkan Yang Chen. Ia tahu Yang Chen pasti punya rencana cadangan. Mengapa? Karena Yang Chen telah menanamkan pembatasan perbudakan di dalam pikirannya. Jika Yang Chen benar-benar tidak punya jalan keluar, dia dapat mengendalikannya sepenuhnya, bahkan memerintahkannya untuk mempertaruhkan nyawanya tanpa perlawanan. Namun Yang Chen tidak melakukan itu. Dia bahkan tidak menunjukkan niat untuk mengajak Dapeng ikut bertarung. Jelas bahwa Yang Chen masih memiliki strategi di balik lengan bajunya. Tepat seperti yang telah diantisipasi oleh Dapeng bersayap hitam. Saat Yang Chen dikelilingi oleh lapisan api iblis, jari-jarinya bergerak secara halus. Dalam sekejap, kilatan cahaya menghilang. Kilatan cahaya itu adalah paku penusuk dewa. Kecepatan God Piercing Nail tidak perlu diragukan lagi. Dalam sekejap, terdengar suara dentuman pelan. Segera setelah itu, salah satu Fire Essence Beast di dekatnya mengeluarkan darah dari kepalanya, sebuah lubang besar menembusnya. Kemudian, aura Fire Essence Beast menghilang, dan jatuh dengan keras dari langit. Tidak bagus. BG sudah mati. BG dibunuh oleh marga yang itu. 3 binatang esensi api yang tersisa menjadi panik. Mereka tidak pernah menyangka bahwa saat mereka mengira Yang Chen pasti kalah, bahkan hampir dibunuh oleh mereka, dia tiba-tiba membalikkan keadaan hanya dengan satu gerakan. Pada titik ini, dengan dukungan api dari binatang esensi api yang hilang, guntur dan kilat di sekitar Yang Chen berderak dan berkedip-kedip, langsung menahan lapisan api iblis yang menindas. Meskipun api iblis dari binatang esensi api sangat tangguh, tidak seperti manusia, gerakan mereka terlalu sederhana. Binatang berunsur api hanya bermain dengan api. Sepanjang hidup mereka hanya mengolah api, jadi mereka benar-benar ahli dalam api. Ini adalah kekuatan mereka, tetapi juga kelemahan mereka. Sekarang, saat berhadapan dengan Yang Chen, penguasaan api mereka yang luar biasa menunjukkan banyak kekurangan. Berbeda dengan binatang esensi api, gerakan Yang Chen tidak ada habisnya. Dengan satu pukulan tangan kiri, telapak awan hitam gunung hitam langsung menyatu dan terbang ke arah mereka. Tidak hanya itu, Yang Chen juga membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Suara raungan dewa gunung menyebar, langsung menargetkan 3 binatang esensi api yang tersisa. Ketiga binatang esensi api ini awalnya terkejut dan tidak bereaksi tepat waktu. Suara raungan dewa gunung menghantam mereka dengan keras, menyebabkan pikiran mereka goyah dan jiwa mereka terluka. Saat berikutnya, Yang Chen tidak memberi kesempatan kepada 3 binatang esensi api itu dan dengan cepat meraih udara. Ular petir terlepas dari jari-jarinya, dan segera menggigit binatang esensi api itu. Salah satu ular petir, yang tercepat di antara mereka, menembus kepala binatang esensi api di depan. Dengan bunyi dentuman pelan, binatang esensi api kedua jatuh dari langit. Namun, itu belum semuanya. Tangan Yang Chen tidak pernah berhenti. Saat binatang esensi api kedua jatuh, binatang esensi api ketiga juga tertusuk oleh ular petir dan berubah menjadi mayat tak bernyawa. Sekarang, hanya binatang esensi api keempat, Lang Tu, yang tersisa. Lang Tu baru saja pulih dari tekanan raungan dewa gunung dan melihat ketiga temannya sudah tewas. Hatinya bergetar ketakutan. Saat dia melirik ular petir yang berkumpul di sekitarnya, Lang Tu menjadi semakin takut dan tidak tahu harus berkata apa. Jelas, alasan dia masih hidup dengan begitu banyak ular petir yang berkumpul bukanlah karena dia beruntung, tetapi karena Yang Chen mengampuni dia. Hal ini membuatnya tidak yakin dengan apa yang ingin dilakukan Yang Chen.
Dipenuhi rasa takut, dia meraung, "Yang Chen, bahkan kekuatan super dan sekte tertinggi tidak berani memprovokasi suku binatang roh api kita. Jika kamu benar-benar berani membunuhku, suku kita akhirnya akan mengetahuinya. Jika saat itu tiba, jangan salahkan suku kita karena membalas dendam padamu." Mendengar ucapan kekanak-kanakan ini, Yang Chen dengan malas berkata, "Oh, jadi maksudmu jika aku tidak membunuhmu, kematian 3 orang sebelumnya tidak dihitung. Kamu, Yang Chen, pikirkan baik-baik. Jika aku juga mati, kamu dan suku binatang roh api kita akan benar-benar hancur." Lang Tu meraung dengan marah. Bab 534, menyelesaikan akibatnya. Yang Chen mencibir, "Kau mencabik wajahmu. Binatang roh esensi api, oh tidak, namamu Lang Tu. Lang Tu, aku tahu niat kelompok binatang roh esensi apimu sejak awal, dan kau seharusnya sangat menyadari hal ini. Menurutmu apa yang tersisa untuk dikatakan antara aku, Yang Chen, dan kelompok binatang roh esensi apimu?" Dengan mengatakan itu, jari Yang Chen bergerak sedikit. Seketika itu juga ular guntur itu tampak hidup kembali, menuju ke arah Lang Tu dan menggigitnya dalam sekejap. Lang Tu berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi di bawah taktik Yang Chen, perlawanannya sangat lemah dan pucat. Dalam waktu singkat, tubuh Lang Tu tertusuk beberapa lubang kecil dari ular petir. Namun, Yang Chen sengaja menghindari titik-titik fatal, membuat Lang Tu terluka parah dan hanya berjarak 1 napas dari kematian. Sekarang hampir tidak bernyawa, Lang Tu telah sepenuhnya kehilangan akal sehatnya dan kemampuan untuk berpikir. Yang Chen melangkah maju dan memerintahkan, "Senior Yunlu, bantu aku menelusuri ingatan Lang Tu." "Tidak masalah, Tuan Muda." Yunlu memancarkan jiwa sucinya. Dengan kekuatan jiwa dewa alam bela diri bumi miliknya, dia secara alami luar biasa. Hanya dalam sekejap mata, Yunlu telah keluar dari pencarian jiwa Lang Tu. Pada saat yang sama, kepala Lang Tu meledak dan menghilang ke udara. Yunlu berkata, "Tuan Muda, ada segel di ingatan Lang Tu. Jika aku ingin mencari lebih dalam, kepalanya pasti sudah meledak. Untungnya, kekuatan jiwaku kuat, jadi aku bisa mencari di seluruh ingatan Lang Tu sebelum tubuhnya meledak." Mendengar ini, Yang Chen mengangguk. Ia teringat saat ia mencari jiwa binatang esensi api dengan bantuan pelangi. Pemandangan saat itu tidak jauh berbeda, tetapi secara komparatif, alam jiwa surgawi Yunlu jauh lebih kuat daripada milik pelangi. "Kita bicarakan kenangan Lang Tu nanti saja," kata Yang Chen. Ya, Yunlu tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, udara sangat hening. Semua orang menyaksikan pemandangan di langit itu dengan mata terbelalak, tidak mempercayainya, tidak menganggapnya nyata. Yang Jinhe, tetua Yang Si, dan Yang Wu, melihat binatang esensi api yang mereka takuti akan dibunuh dengan mudah oleh Yang Chen, menangis dengan air mata lama. Mata mereka basah, dan mereka menangis keras. Yang Chen telah melakukannya, dia telah membunuh 4 binatang esensi api. Kekhawatiran mereka tidak perlu. Yang Chen telah menjadi sosok yang kuat. Feng Shuewu juga mengusap matanya dan terisak pelan, namun, mulutnya masih tersenyum. Rasa getir dan senang bercampur aduk. Dia hanya menatap Yang Chen dalam-dalam tanpa berkata apa-apa, seperti yang pernah dia lakukan sebelumnya, sebagai pengamat yang tenang dari belakang. Dapeng bersayap hitam juga memperhatikan Yang Chen. Saat tunduk pada Yang Chen, ia hanya melakukan pertukaran awal dan tahu bahwa Yang Chen kuat, tetapi ia tidak mengetahui sejauh mana kekuatan Yang Chen. Tapi sekarang, terlihat betapa mengerikannya Yang Chen. Kelompok binatang esensi api termasuk dalam kelompok teratas dari klan binatang buas. Ini juga merupakan alasan mengapa kelompok binatang esensi api tidak pernah dibasmi oleh umat manusia selama bertahun-tahun. Karena manusia jelas tahu bahwa membasmi binatang esensi api ini akan memakan biaya yang terlalu besar, tidak ada yang mau menyia-nyiakan usaha mereka. Ini memungkinkan kelompok binatang esensi api untuk terus tumbuh dan menjadi lebih besar di antara umat manusia. Hal ini juga secara tidak langsung membuktikan kehebatan mereka. Namun Yang Chen, 1 lawan 4, tidak terluka sedikit pun. Mungkinkah hal itu terjadi? Dapeng bersayap hitam sekarang benar-benar mengagumi dan tunduk kepada Yang Chen. Ia sangat menyadari bahwa Yang Chen yang menempatkan pembatasan perbudakan di kepalanya bukanlah sesuatu yang sangat memalukan baginya.
Selain Dapeng bersayap hitam dan yang lainnya seperti Yang Jinhe, ada pengamat lain di dekatnya. Pengamat itu tidak lain adalah Chen Mingfei. Chen Mingfei tidak dapat membayangkan bahwa semua yang diandalkannya, semua yang dibanggakannya, akan hancur menjadi abu pada saat ini. Kehadiran yang dulunya tak terkalahkan di Great Wilderness, 4 Fire Spirit Beast, dengan mudah dibunuh oleh Yang Chen. Dengan matinya keempat binatang roh api, berapakah nilai Chen Mingfei? Chen Mingfei hanya bisa berharap Yang Chen akan melepaskannya, tetapi pada saat itu, tatapan Yang Chen tertuju padanya. Yang Chen. Chen Mingfei menelan ludah dengan gugup, wajahnya dipenuhi keringat dingin. Yang Chen mengangkat alisnya, kedua tangannya di belakang punggungnya. Keluarga Chen, kalian benar-benar telah mengalahkan diri kalian sendiri. Kalian mengkhianati alam liar besar di masa lalu, bersekongkol dengan geng pencuri kuda, dan sekarang kalian mengkhianati ras manusia, bersekongkol dengan binatang roh api. Aku benar-benar tidak ingin memusnahkan ras lain, tetapi Chen Mingfei, kalian memaksaku untuk melakukannya. Chen Mingfei tidak peduli dengan masalah ras, yang ia inginkan sekarang hanyalah menyelamatkan hidupnya sendiri. Mendengar nada dingin Yang Chen, dia gemetar ketakutan dan berkata, Yang Chen, aku tidak melakukannya dengan sengaja, aku tidak punya pilihan, Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Chen Mingfei merasakan tubuhnya ditarik tak terkendali ke arah Yang Chen. Lalu Yang Chen memegang kepalanya dan mulai mencari jiwanya. Ketika pencarian jiwa berakhir, Yang Chen memejamkan mata dan mendesah, binatang roh api ini memang telah menyiapkan permainan besar. Awalnya, aku tidak menyadarinya. Keluarga Chen telah berpihak pada klan binatang roh api sejak lama dan dipenuhi oleh cacing roh api seperti kepala keluarga. Masuk akal jika aku tidak menyadarinya saat itu, karena kultivasi seni bela diriku jauh kurang maju daripada sekarang. Di mana aku akan menyadari semua ini? Aku bahkan tidak memikirkannya sama sekali. Kolusi awal antara keluarga Chen dan binatang roh api menunjukkan betapa dalamnya rencana jahat yang dilakukan binatang roh api, yang tidak terbayangkan. Dengan pikiran itu, Yang Chen melepaskan tangannya, dan tubuh Chen Mingfei jatuh dari langit. Karena tidak dapat memahaminya untuk sementara waktu, Yang Chen berhenti memikirkannya. Dia mengalihkan pandangannya dan menangkap tubuh keempat binatang roh api. Tubuh binatang roh api ini merupakan tempat penyimpanan harta karun, penuh dengan sumber daya yang berharga. Jika kita kesampingkan hal-hal lainnya, esensi asal api saja sudah merupakan tonik yang hebat baginya, dan menyimpannya pasti akan bermanfaat. Sekarang setelah dia mengumpulkan keempat esensi asal api, Yang Chen turun dari langit. Pada saat yang sama, kegembiraan di wajah Yang Wu dan yang lainnya tidak dapat disembunyikan saat mereka berjalan menuju Yang Chen. Feng Shuewu juga sama, tetapi alisnya berkerut, dan ekspresinya dipenuhi dengan rasa berat. Ampuni kami, Tuan Yang Chen, tolong ampuni kami. Tentu saja, anggota keluarga Chen lainnya juga melihat kejadian ini dengan sangat jelas. Setelah kelompok binatang roh api dan Chen Mingfei semuanya terbunuh, adalah sebuah kebohongan untuk mengatakan bahwa mereka tidak takut, dan mereka buru-buru mulai memohon belas kasihan. Baru saja, dari ingatan Chen Mingfei, Yang Chen mengetahui siapa di keluarga Chen yang benar-benar mengkhianati ras manusia dan berpihak pada binatang roh api. Setelah mengingat beberapa nama dan penampilan mereka, Yang Chen menunjuk jarinya dan kemudian, ular petir itu terbang keluar, menebas. Melihat lagi, lebih dari selusin anggota keluarga Chen telah berubah menjadi mayat, tergeletak di genangan darah. Yang Chen berkata dengan acuh tak acuh, kalian anggota keluarga Chen, aku tidak akan membunuh tanpa pandang bulu. Mungkin berpihak pada binatang roh api bukanlah niat kalian yang sebenarnya, tetapi setelah berpihak pada mereka, kalian menggunakan kekuatan mereka untuk melakukan kejahatan dan menindas orang lain. Aku tahu semua ini dengan sangat jelas. Itulah akhir mereka sekarang. Baiklah, tolong berikan saya beberapa suara rekomendasi. Ledakan akan terjadi sekitar tanggal 14 bulan ini, dan skalanya tidak akan kecil. Saya juga akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan lebih banyak informasi terbaru di masa mendatang, dan saya harap semua orang dapat mendukung saya dengan suara rekomendasi dan tiket bulanan. Saya juga berharap setiap orang dapat meninggalkan lebih banyak komentar di area ulasan buku, karena ini merupakan dukungan yang berarti bagi saya. Bab 535, Perubahan Api Iblis.
Dia tidak akan pernah salah menafsirkan siapapun. Sebagian besar orang-orang ini telah mengkhianati umat manusia, mencari perlindungan dengan binatang esensi api, dan menggunakan kekuatan binatang esensi api untuk menindas dan mempermalukan orang lain. Perbuatan jahat seperti itu tidak dapat dimaafkan, dan Yang Chen tidak berniat memaafkan mereka, membunuh mereka satu per satu. Orang-orang yang tersisa sebagian besar benar-benar tidak berdaya dan mengkhianati umat manusia seperti anggota keluarga Chen lainnya. Namun, mereka tidak memanfaatkan kekuatan binatang esensi api, menunjukkan bahwa jauh di lubuk hati, mereka masih berada di pihak umat manusia. Karena itu masalahnya, tidak perlu melenyapkan mereka. Untuk mencegah munculnya Chen Mingfei lain dalam keluarga Chen, Yang Chen tentu saja lebih berhati-hati. Setelah menyelesaikan tugas-tugas ini, Yang Chen berkata perlahan, kalian semua anggota keluarga Chen harus berkemas dan meninggalkan keluarga Feng. Kembalilah ke tempat asal kalian. Ya, Tuan Yang Chen. Melihat Yang Chen tidak membunuh mereka, mereka pun bersyukur dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka pun bergegas kembali untuk berkemas dan bersiap kembali ke keluarga Chen asal mereka. Mereka pun memutuskan untuk menyebarkan berita itu secepatnya. Yang Chen telah kembali, kultivasi seni bela dirinya meningkat pesat, dan sudah saatnya kekuasaan tirani binatang esensi api sirna. Setelah menyelesaikan berbagai masalah sepele yang merepotkan ini, Yang Chen menoleh dan menatap Yang Wu, Yang Jin, dan akhirnya Feng Shuewu. Pada pandangan ini, Yang Chen tidak bisa mengalihkan pandangannya. Itu adalah sepasang mata yang menawan dan mengharukan. Dengan berlinang air mata, Feng Shuewu mengingat kembali pengalaman tidak menyenangkan selama 2 tahun terakhir dan kejadian saat keluarga Feng diganggu saat binatang esensi api memasuki alam liar yang luas. Tidak seorang pun dapat membayangkan bagaimana dia menghabiskan 2 tahun ini. Melihat air mata Feng Shuewu, Yang Chen tidak tahan lagi dan berkata, Nona Feng, semuanya sudah berlalu. Aku akan menghadapi binatang esensi api, keluarga Feng tetaplah keluarga Feng. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkan keluarga Feng menderita penindasan atau intimidasi lagi. Dengan cara ini, itu juga bisa dianggap sebagai balasan atas kebaikan Feng Wuyang padanya. Kebaikan Feng Wuyang kepadanya di masa lalu sulit untuk dibalas. Bibir Feng Shuewu sedikit terbuka, mendengarkan kata-kata Yang Chen, ingin berbicara tetapi ragu-ragu. Namun, melihat mata Yang Chen yang murni dan jernih, dia menghela napas berat, mengetahui bahwa tidak ada masa depan antara dia dan Yang Chen. Mereka sama sekali tidak berasal dari dunia yang sama. Dengan demikian, setelah mengalahkan keempat binatang esensi api, Yang Chen untuk sementara tinggal di keluarga Feng bersama Yang Wu dan Yang Jin. Feng Shuewu secara khusus mengatur akomodasi yang sangat baik untuk Yang Chen, dan dia dapat merasakan antusiasmenya. Setelah tenang, dia mulai berkomunikasi dengan Yun Lu. Penatua manusia ikan Yun Lu tentu saja tahu apa yang ingin diketahui Yang Chen dan berkata, Tuan muda, binatang esensi api lainnya sekarang berada di area dalam gunung binatang monster. Mereka telah menemukan lokasi arai roh pelindung dan tampaknya berencana untuk merusaknya dan perlahan-lahan merusaknya. Seperti yang diharapkan, target mereka masih arai roh pelindung. Yang Chen mengerutkan kening. Tentu saja tidak mungkin bisa menghancurkan arai roh pelindung dalam waktu singkat, tapi tujuan binatang esensi api sejak awal bukanlah untuk menghancurkan arai melainkan untuk mengikisnya dan perlahan-lahan mengikis arai roh pelindung. Memikirkan hal ini, Yang Chen bertanya, Senior Yun Lu, berapa banyak binatang esensi api yang ada di area dalam gunung binatang monster? Mengingat kembali ingatan Lang Tu, Yun Lu berkata, Tuan muda, total ada 54 binatang esensi api dengan berbagai tingkat kultivasi, termasuk yang berada di alam bela diri roh dan alam bela diri asal. Di antara mereka, ada sekitar 20 binatang esensi api di alam bela diri elemental, dengan yang tertinggi berada di tingkat ke-8 alam bela diri elemental. Hanya ada 4 yang menjaga di alam liar besar, dengan 50 sisanya di gunung binatang monster. Mendengar ini, Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Ya ampun, 50 jumlahnya. Bagaimana dia seharusnya menangani nomor ini? Yang Chen sangat gelisah. Jika hanya ada 3 atau 5, dia bisa mengatasinya, tetapi menghadapi 50 sekaligus. Binatang api esensi ini benar-benar berhati-hati. 50 dari mereka, dengan tingkat kultivasi yang berbeda,
telah mencapai batas menyelinap diam-diam ke alam liar besar tanpa ketahuan. Sepertinya aku tidak bisa melancarkan serangan aktif sekarang. Aku tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi lebih dari 50 dari mereka sendirian, pikir Yang Chen. Dengan kekuatannya saat ini, menghadapi binatang esensi api di tingkat ke-8 alam bela diri elemental saja, dia akan memiliki peluang 50-50 untuk menang. Dan dengan binatang esensi api yang lain, dia tak akan punya kesempatan. Jadi, Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan? Tanya Yunlu dengan bingung. Dia tahu bahwa Yang Chen pasti punya rencana. Yang Chen menyentuh dagunya dan berkata, aku telah membunuh 4 binatang esensi api sekarang, dan yang ada di Gunung Monster Beast pasti sudah menyadarinya. Selama binatang esensi api tidak bodoh, mereka akan mengirim pasukan yang jauh lebih kuat dari keempat binatang esensi api ini untuk menyelidiki. Jika memang begitu, mari kita pasang perangkap dan tunggu mereka. Meskipun dia sebenarnya ingin melancarkan serangan aktif, jelas bahwa melakukan hal itu bukanlah tindakan bijaksana saat ini. Sebaliknya, dia secara alami tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang, sesekali memasang jebakan dan menunggu juga merupakan pilihan yang baik. Apakah Tuan Muda bermaksud agar kita mendirikan formasi di sini terlebih dahulu? Tanya Yunlu. Ya, sayang sekali Rainbow dan yang lainnya belum kembali. Kalau tidak, dengan kekuatan larangan dan formasi, kita bisa dengan mudah menangkap semua binatang esensi api ini sekaligus. Tapi sekarang, meskipun agak kurang, jika kamu membentuk formasi dan bekerja sama denganku, itu seharusnya tidak cukup untuk membuat takut binatang esensi api yang datang, Yang Chen memberi instruksi. Tuan Muda, jangan khawatir, selama kita memiliki cukup batu roh, formasi ini akan baik-baik saja, Yunlu meyakinkan. Baguslah, Senior Yunlu, aku serahkan sisanya padamu. Sekarang, aku akan mulai memurnikan keempat esensi asal api ini, kata Yang Chen. Yunlu tidak lagi mengganggu Yang Chen dan segera memerintahkan para manusia ikan di ruang sungai 8 ujung. Para manusia ikan mulai menggunakan jiwa mereka untuk menutupi diri mereka dan mengatur formasi di dekat keluarga Feng pada malam hari. Penguasaan jiwa suku manusia ikan kini begitu mendalam dan tak terduga. Dalam kegelapan, tak seorang pun dapat menemukan mereka kecuali seseorang menatap mereka dengan saksama. Adapun Yang Chen, matanya tertuju pada 4 esensi asal api. 4 esensi asal api, aku ingin tahu berapa level api iblisku yang akan tercapai setelah memurnikan semuanya sekaligus. Karena Yang Chen penasaran, dia tidak menunda dan langsung memurnikannya. Begitu saja, esensi asal api yang pertama dengan cepat diserap ke dalam tubuhnya, sepenuhnya berubah menjadi api iblis asli dan menyatu dengan esensi asal apinya. Lalu, yang kedua, segera setelah itu, yang ketiga, segera, yang keempat. Dengan 4 esensi asal api yang berurutan, semuanya menyatu dengan esensi asal api Yang Chen, dan dia jelas dapat merasakan perubahan yang signifikan dalam esensi asal apinya. Perubahan ini membawa, api iblisnya tampaknya telah mengalami semacam mutasi. Bab 536, api cair yang berubah bentuk. Merasakan perubahan ini, Yang Chen sangat gembira, seolah-olah situasi ini benar-benar membuatnya lengah. Dalam sekejap, Yang Chen mengambil tindakan. Seketika, sejumlah besar kekuatan api iblis muncul dari esensi asal api di dalam tubuhnya. Namun, api iblis kini telah berevolusi menjadi bentuk yang sama sekali berbeda. Setelah diamati lebih dekat, orang dapat merasakan bahwa api ini lebih seperti cairan daripada api. Menggambarkan api iblis saat ini sebagai cair, bukanlah sesuatu yang mengada-ada. Apakah ini transformasi api Yao? Hahaha, aku benar-benar mendapat untung besar. Yang Chen tertawa terbahak-bahak. Apa itu transformasi api Yao? Sederhananya, itu adalah api yang memiliki bentuk. Bentuk ini tidak seperti bentuk yang pernah ia ciptakan dengan paksa menggunakan api sebelumnya, tetapi seperti sekarang, bentuk ini telah menjadi besar dan menyerupai cairan. Oleh karena itu, ada istilah lain untuk transformasi api Yao ini, likuidifikasi api Yao. Sederhananya, ini adalah liquid fire. Liquid fire merupakan bentuk evolusi dari original demonic flame. Tentu saja, liquid fire bukanlah evolusi terakhir. Evolusi original demonic flame memiliki beberapa tahap, dan dikatakan bahwa liquid fire dapat berevolusi lebih lanjut, bahkan menjadi light fire yang halus, mencapai kualitas yang dapat berubah bentuk.
Namun, Yang Chen tidak tahu tentang langkah-langkah ini. Untuk lebih jelasnya, ia harus bertanya kepada binatang esensi api, karena mencapai tingkat api cahaya yang halus sangatlah sulit. Jadi, apa bedanya api iblis pengubah bentuk dengan api iblis biasa? Shape-shifting Demon Fire memiliki efek yang lebih kuat dan lebih luas jangkauannya. Seperti sup emas saat bertahan dan cepat seperti harimau atau macan tutul saat menyerang. Liquid Fire lebih mudah dikendalikan, dan jangkauannya lebih luas. Inilah kejutan yang disebutkan Yang Chen karena sejak awal, dia tidak menyangka bahwa pemurnian 4 esensi asal api akan menyebabkan api iblis berubah dan berevolusi menjadi api cair. Bahkan binatang esensi api harus memiliki banyak binatang esensi api alam bela diri sejati untuk mengolah api iblis pengubah bentuk ini. Sedangkan untuk binatang iblis pemain api lainnya, bahkan jika mereka berada di alam bela diri sejati, apalagi alam bela diri bumi, mereka mungkin tidak dapat mengolah api cair. Aku benar-benar mengolahnya setelah memurnikan 4 esensi asal api. Yang Chen bergumam, apa sebenarnya yang terjadi? Jika semudah memurnikan 4 esensi asal api untuk mengolah api cair pengubah bentuk, maka setiap binatang esensi api mungkin memiliki api cair. Namun, jelas, hal-hal tidak sesederhana itu. Pemurniannya terhadap esensi asal api bagaimanapun juga hanyalah pintu samping. Tuan muda, apa yang membuatmu penasaran? Yunlu kembali dari luar pintu dan melihat ekspresi bingung pada Yang Chen, jadi dia bertanya. Yang Chen menjelaskan keraguan yang dimilikinya. Tuan muda, kali ini Anda benar-benar mendapat tawaran besar. Langtu itu, saya temukan melalui pencarian jiwa, sebenarnya adalah seorang jenius di antara klan binatang esensi api. Meskipun berada di alam bela diri asal di lapisan kelima, kultivasi esensi asal apinya jauh melampaui rekan-rekannya. Alasan Anda memperoleh api cair mungkin karena itu. Yunlu tersenyum. Mendengar kata-kata ini, Yang Chen tiba-tiba teringat dan mendapat pencerahan. Benar sekali, tidak heran aku merasa bahwa salah satu esensi asal api yang aku sempurnakan begitu penuh dengan api. Haha, Senior Yunlu, seperti yang kau katakan, aku benar-benar mendapat tawaran besar. Sekarang setelah aku memiliki api iblis transformasi ini di tanganku, kekuatanku telah meningkat pesat. Itu bahkan lebih berharga saat berhadapan dengan klan binatang esensi api. Tuan muda, dengan formasi kami yang membantumu, binatang esensi api yang datang akan hancur. Kata Yunlu. Yunlu, butuh berapa hari untuk menyelesaikan formasi besar ini, dan formasi besar macam apa itu? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan muda, formasi ini disebut Thunderstorm Demolition Array, kata Yunlu. Susunan penghancur badai petir. Yang Chen tiba-tiba teringat sesuatu, sungguh susunan penghancur badai petir yang hebat. Haha, aku membaca tentang formasi ini dari sebuah buku. Mereka yang memasuki formasi ini akan terus-menerus disiksa oleh badai petir. Guntur untuk menyerang, dan hujan untuk erosi. Guntur dan hujan juga dapat menciptakan kabut, yang untuk membingungkan. Formasi ini sungguh luar biasa. Yunlu berkata dengan ramah, Tuan muda, tentang masalah batu roh. Spirit Stone tidak menjadi masalah. Berapa banyak Spirit Stone yang dibutuhkan Thunderstorm Demolition Array? Tanya Yang Chen. Sekitar 10 juta seharusnya cukup. Yunlu menunjukkan senyum kecut. Petik 2. Yang Chen baru saja hendak mengatakan bahwa batu roh bukanlah masalah. Nah, sekarang itu masalahnya. 10 juta. Hal ini membuat Yang Chen agak terdiam. Dia telah bekerja keras untuk mendapatkan batu roh dari berbagai sumber, berjudi, merampok, dan susunan penghancur badai petir ini akan segera menghabiskan lebih dari setengahnya. Namun, ketika menyangkut binatang esensi api, Yang Chen tahu prioritasnya dan menyerahkan batu roh tanpa ragu-ragu, memberikannya kepada Yunlu. Yunlu, ambillah batu roh ini. 12 juta. Jika tidak cukup, silakan datang kepadaku lagi. Tuan muda, batu roh ini sudah cukup, tapi sekarang kita masih kekurangan satu hal, kata Yunlu lembut. Ada apa? Yang Chen berkedip. Yunlu berkata, kunci dari susunan penghancur badai petir ini terletak pada badai petir. Hujan dapat diatasi oleh suku manusia ikan kita, tetapi untuk guntur, tuan muda, itu masih tergantung padamu. Oh, aku hampir lupa soal ini. Kau kembali untuk mencariku karena alasan ini, kan? Haha, benar juga, ayo pergi. Aku akan mengisi formasi ini dengan kekuatan petir dan petirku.
Yang Chen melangkah maju. Dengan asal mula petir surgawinya, dia tentu saja tidak kekurangan kekuatan guntur dan kilat. Begitu dia bergerak, kekuatan gemuruh mengalir ke dalam formasi besar. Namun, kekuatan guntur dan kilat yang dibutuhkan oleh formasi besar ini sangat mencengangkan. Hanya ketika ki sejatinya hampir terkuras, permintaan kekuatan formasi menjadi lengkap. Hal ini juga membuat Yang Chen diam-diam terkesima. Dia tidak bisa tidak menantikan keefektifan Thunderstorm Demolition Array. Langkah selanjutnya bagi para manusia ikan dari suku manusia ikan adalah menyebarkan kekuatan batu roh kemana-mana, sehingga terbentuklah formasi secara menyeluruh. Dengan cara ini, Yang Chen duduk di rumah keluarga Feng, di tengah-tengah formasi besar, menunggu kedatangan binatang esensi api. Setelah menunggu sekitar 5 hari, pada hari ini, Yang Chen berulang kali berlatih mengendalikan api iblis pengubah bentuk. Dia baru setengah jalan berlatih ketika Yun Lu, yang berada di dalam ruang sungai 8 ujung, segera mengingatkannya, "Tuan muda, binatang esensi api ada di sini, lebih dari 20 jumlahnya." Oh! Yang Chen menyipitkan matanya dan mendecak lidahnya, lebih dari 20 binatang esensi api, mereka datang dengan sangat hati-hati. Namun, bersikap hati-hati itu baik karena membuat mereka aman. Lebih dari 20, ayolah, karena kalian sudah di sini, jangan berencana untuk pergi. Begitu pikiran ini terucap, sudut mulut Yang Chen melengkung ke atas, tubuhnya berkelebat, dan seketika, dia melesat ke langit dari dalam ruangan. Dia telah mengirim semua orang dari keluarga Feng ke bagian belakang formasi. Saat ini, dia adalah satu-satunya yang duduk di formasi. Tertahan di udara, dia melihat ke depan dan, dalam sekejap, dia melihat lebih dari 20 Fire Essence Beast yang disebutkan Yun Lu. Ketika melihat binatang esensi api ini, Yang Chen tahu bahwa keberhasilan atau kegagalan akan bergantung pada satu gerakan ini. Mulai sekarang, tak seorang pun dari mereka diizinkan pergi. Bab 537, Badai Petir. Pada saat ini, Yang Chen sedang melayang tinggi di langit, berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika melihat makhluk api, tim makhluk api itu segera memposisikan diri sekitar 10 kaki dari Yang Chen. Kelompok makhluk api itu dalam keadaan waspada penuh, jelas tidak cukup bodoh untuk menyerang langsung ke Yang Chen. "Jangan terburu-buru," teriak makhluk api itu. "Anak ini begitu tenang dan kalem. Kita tidak tahu kartu apa yang dia simpan. Dia menunggu kita di sini, yang berarti dia percaya diri. Tidak akan semudah itu. Jangan bertindak gegabah." Yang Chen tentu saja mendengar kata-kata makhluk api itu dengan jelas. Dia tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. "Saudara keempat, kurasa kau terlalu banyak berpikir. Bagaimana anak ini tahu kita punya banyak teman? Setelah membunuh 4 saudara kita, dia pasti merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Untuk saat ini, dia mungkin hanya berpura-pura tenang. Menurutku, dengan begitu banyak dari kita, apakah kita benar-benar takut pada satu manusia saja?" Ya, kakak keempat, anak ini baru berada di lapisan ketiga alam bela diri asal. Meskipun kita tidak tahu bagaimana dia membunuh Lang Tu dan yang lainnya saat itu, dengan begitu banyak dari kita, apakah kita benar-benar takut padanya? Menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini, makhluk api saudara keempat, yang dikelilingi oleh api, menjadi ragu-ragu. Yang Chen tetap diam, hanya memandang makhluk-makhluk api itu dengan santai. "Tuan muda, di antara makhluk-makhluk api ini, ada 12 di alam bela diri asal. Sisanya semuanya berada di alam bela diri roh dan tidak perlu disebutkan. 6 dari makhluk-makhluk api alam bela diri asal ini berada di antara lapisan pertama dan ketiga. Dengan menggunakan susunan penghancur badai petir, kita dapat membunuh mereka dalam waktu singkat. 6 yang tersisa berada di antara tingkat ketiga dan keenam alam bela diri asal, yang mungkin sulit dibunuh dengan susunan penghancur badai petir. Namun, setelah guntur dan hujan reda, akan ada kabut putih. Di dalam kabut, saya dapat membantu Anda, Tuan Muda, untuk menghadapi mereka," jawab Yun Lu. Mendengar ini, Yang Chen punya strategi dalam pikirannya. Pada saat yang sama, makhluk api dengan hati-hati mendekati Yang Chen. Saudara keempat binatang esensi api, yang bernama Tuao, menatap Yang Chen dengan wajah dingin dan tanpa ekspresi. "Kamu adalah Yang Chen. Oh,
Kau mengenaliku? Yang Chen menyipitkan matanya. Jadi tampaknya rekan-rekanku tewas di tanganmu, kata Tuao sambil menggeram. Yang Chen tersenyum tipis, bagaimana menurutmu? Seperti yang diharapkan. Bagi kalian manusia, tidak sulit untuk menemukan seseorang yang memiliki ingatan tentang kalian. Semua manusia ini menyebut kalian sebagai jenius nomor 1 di Great Wilderness. Aku tidak menyangka akan ada seorang jenius di Great Wilderness, tetapi kalian benar-benar mengejutkanku. Mencapai lapisan ketiga origin martial realm di usia yang begitu muda, nak, kalian luar biasa, kata Tuao, api menyembur dari mulutnya. Yang Chen tetap tenang, tidak menunjukkan emosi apapun, karena ia tiba-tiba mendapat pencerahan. Benar saja, setiap orang Dahuang dapat dengan mudah mencari ingatan dan menemukan seperti apa rupanya. Tidaklah aneh jika makhluk api mengenalinya. Dengan pemikiran itu, Yang Chen berbicara dengan sikapnya yang biasa, "Oh, terima kasih atas pujiannya. Memuji Anda." Tidak, Yang Chen, Anda salah. Saya tidak bermaksud memuji Anda. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa pernah ada seorang lelaki tua yang ingatannya saya cari. Lelaki tua ini benar-benar memiliki kehidupan yang hebat, karena ia benar-benar selamat setelah saya melakukan pencarian jiwa padanya. Saya tidak menyiksanya dengan lebih sedikit. Haha, Yang Chen, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Saya melakukan semua ini untuk Anda. Oh, saya lupa memberitahu Anda, orang-orang dari keluarga yang sepertinya memanggilnya Penatua Yang. Tuao memperlihatkan taringnya yang ganas dan tertawa terbahak-bahak. Saat dia tertawa, makhluk api lainnya pun ikut tertawa. Bagi makhluk api, kehidupan manusia sangatlah tidak penting sehingga mereka bisa dibunuh atau disiksa sesuka hati. Tindakan tersebut membuat Yang Chen marah. Hati Yang Chen berkobar, dan segera, dia menjawab dengan nada keras, "Kau ingin memprovokasiku? Baiklah, kukatakan padamu, kau berhasil. Makhluk api, idemu tidak buruk. Sengaja membuatku marah sementara kau tidak tahu kartu apa yang kusimpan hanyalah caramu untuk membuatku mengungkapkan kartuku. Kalau begitu, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang kumiliki. Kau sudah sangat berhati-hati, tapi sayang sekali kau sudah masuk." Ya, makhluk api ini sangat berhati-hati, jelas waspada terhadap kekuatan formasi. Akan tetapi, formasi yang dibuat oleh suku manusia ikan tidak akan mengabaikan pertimbangan Anda, bukan? Yang Chen melambaikan tangannya dan berteriak, "Formasi, mulai." Pada saat itu, keenam manusia ikan yang telah menunggu di berbagai lokasi dalam formasi mengaktifkannya. Dalam sekejap, petir menyambar dari langit di atas formasi, menghantam dengan keras. Hujan turun deras setelahnya. Formasi dipenuhi badai petir sementara dunia luar cerah dan bersih, memperlihatkan kontras yang mencolok. Bahkan orang paling bodoh, seperti Tuao, akan menyadari bahwa mereka telah memasuki formasi. Kapan ini terjadi? Tuao yakin bahwa dia sudah cukup berhati-hati, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia masih akan jatuh ke dalam perangkap. Tepat saat pikiran itu terlintas di benaknya, teriakan tiba-tiba terdengar. Petir itu menyambar tanpa peringatan, dan makhluk-makhluk api di alam bela diri roh langsung musnah oleh sambaran petir itu. "Cepat, bertahan, bertahan." Amarah Tuao memuncak, dan dia meneriakkan perintah. Namun perintahnya sia-sia. Setelah makhluk api pertama jatuh, makhluk api kedua menyusul, lalu yang ketiga. Awalnya, makhluk api itu menyerang mereka yang berada di alam bela diri roh, tetapi tak lama kemudian mereka yang berada di alam bela diri asal pun terkena dampaknya. Satu serangan mungkin tidak akan menjatuhkan mereka, tetapi setelah dipukul beberapa kali berturut-turut, mereka tidak dapat bertahan. Waktu berlalu, dan tubuh makhluk api berjatuhan dari langit satu demi satu. Meskipun jumlahnya lebih dari 20, mereka langsung berubah menjadi kekuatan yang putus asa dan terisolasi dalam formasi. Moral tidak ada. Makhluk api itu meraung dan melolong karena marah. Yang Chen tidak menunjukkan belas kasihan, mengetahui bahwa ini adalah perbedaan antara ras mereka. Makhluk api, selagi kalian berada di wilayah manusia kami, kalian harus siap menghadapi konsekuensinya. Tempat ini bukan tempat kalian untuk bertindak liar. Suara Yang Chen bergema ke segala arah, mencapai telinga anggota keluarga Feng dan mengaduk darah mereka. Hati Tuao dipenuhi dengan kebencian. Ia ingin melawan, tetapi makhluk api di sekitarnya membutuhkan perhatiannya,
Jika ia tidak memperhatikan mereka, korbannya akan lebih parah. Dan petir terus menyambar, dan hujan korosif pun turun, berlangsung selama waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Akhirnya, berhenti. Tuao berpikir bahwa ia akhirnya bisa menarik napas dan membalas. Melihat 7 atau 8 makhluk api yang tersisa di alam bela diri asal, ia bersiap untuk menyerang balik, namun, pada saat berikutnya, lapisan kabut putih muncul, menyelimuti seluruh formasi. Di dalam kabut, indera spiritual dan penglihatannya benar-benar terhalang. Satu demi satu hal membuat mereka kesulitan bernapas. Bab 538, Pembantaian. Jangan ada yang bergerak. Tuao memberi instruksi kepada pasukan yang tersisa di sekitarnya. Dia sangat jelas bahwa jika mereka bertindak gegabah, pasukan ini juga akan menghilang seperti Fata Morgana dalam formasi dalam sekejap. Dalam kabut putih ini, penglihatannya hanya bisa melihat sekitar 10 kaki di depannya, yang sudah menjadi batasnya. Ketika jiwa surgawinya mencoba menjelajah, hal itu juga akan terhalang. Kabut putih ini memiliki kemampuan untuk memutus kekuatan jiwa surgawi dan kemampuan visual. Hanya pendengaran dan penciuman yang dapat memainkan peran lemah untuk saat ini. Tentu saja, itu hanya efek yang lemah. Tuao bingung dalam hatinya. Itu tidak masuk akal, sama sekali tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa terjebak dalam perangkap formasi Yang Chen? Benar-benar sunyi. Tuao tidak tahu bahwa bahkan Yang Chen sendiri akan memiliki jiwa dan penglihatan surgawi yang dibatasi dalam formasi ini. Sekarang Yang Chen seperti buta, tetapi dibandingkan dengan Tuao dan binatang esensi api lainnya, dia memiliki keuntungan karena dia mendapat bantuan Yunlu. Alam jiwa surgawi Yunlu sama kuatnya dengan alam bela diri bumi, yang mana merupakan satu, dan dia adalah pencipta formasi ini, maka dia mengetahui formasi ini lebih dari siapapun. Sekarang Yunlu berada di ruang sungai 8 ujung, tersenyum dan berkata, "Tuan muda, berjalanlah sekitar 10 kaki ke kiri, lalu sekitar 2 kaki ke depan, dan Anda akan berada dekat dengan posisi di mana Anda dapat menggunakan paku penusuk dewa." Oh! Yang Chen mendengarkan kata-katanya tanpa bertanya, melangkah ke posisi yang ditunjukkan Yunlu. Setelah sampai di posisi ini, Yunlu berkata, "Arah tenggara, Tuan muda, gunakan paku penusuk dewa." Sambil berbicara, Yunlu sengaja melompat keluar dari ruang sungai 8 ekstremitas, menunjukkan arah tertentu kepada Yang Chen. Begitu dia tahu arahnya, segalanya menjadi lebih mudah. Dengan bimbingan Yunlu, Yang Chen mengangguk pelan, menatap ke depan, dan tanpa sepatah kata pun, memegang paku penusuk dewa. Saat berikutnya, kuku penusuk dewa langsung aktif. Tepat saat kuku penusuk dewa diaktifkan, dengan suara puff. Di pihak Tuao, seekor binatang esensi api dengan kultivasi bela diri lapisan ketiga alam bela diri asal tumbang dalam sekejap. Saat binatang esensi api jatuh, ekspresi Tuao berubah drastis, apa yang baru saja terjadi. Binatang esensi api lain di sampingnya juga tercengang. Karena jiwa dewa mereka tidak dapat mendeteksi apapun, bahkan jika mereka saling membelakangi dalam kabut putih ini, itu akan sia-sia. Mengenai dari mana datangnya God Pierre Chingnel milik Yang Chen, mereka tidak tahu. Dibandingkan dengan Yang Chen, mereka sama sekali tidak tahu. Bagaimana mereka bisa melawan Yang Chen? Dalam sekejap, binatang esensi api ini menjadi semakin menakutkan. Kabut putih ini seharusnya memiliki batas waktu. Jangan panik. Kabut putih ini akan segera menghilang. Tuao juga merasa ngeri di dalam hatinya, tetapi dibandingkan dengan binatang esensi api lainnya, dia adalah pemimpin dan sangat tenang. Mendengarkan kepastian dari Tuao, para binatang esensi api akhirnya menjadi tenang. Yang Chen tidak dapat melihat bagian lain dari kabut putih, tetapi dia dapat mendengar suara nyaring Tuao. Tuao benar, Yunlu berkata dengan lembut, kabut putih memiliki batas waktu, Tuan muda, ayo cepat. Aku tahu, tapi seharusnya masih ada cukup waktu untuk menyingkirkan binatang esensi api ini sebelum kabut putih menghilang. Yang Chen menyeringai. Ada batas waktu untuk God Pierre Chingnel, dan dia baru menggunakannya sekali. Jika dia memaksakannya lagi, itu mungkin merusak struktur internal God Pierre Chingnel. Yang Chen tentu saja tidak akan ceroboh, tetapi dia sudah menyiapkan rencana cadangan dan mulai mengumpulkan metode 5 guntur kebenaran dari awal. Sekarang, setelah kuku penusuk dewa awalnya menyasar kepala binatang esensi api, metode 5 guntur kebenarannya hampir terkumpul.
Dengan metode 5 petir benar milikku saat ini, aku bisa mengalahkan binatang esensi api tingkat ke-6 sekaligus atau melenyapkan semua binatang esensi api lainnya. Aku harus memilih satu. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri, merenung sejenak, dan membuat keputusan, mari kita pertahankan binatang esensi api tingkat ke-6, itu akan sempurna bagiku untuk melatih api iblis transformasiku. Saat berikutnya, Yang Chen melambaikan tangannya. Dalam sekejap, kekuatan guntur langit langsung ditarik ke lokasi Tuao dan beberapa binatang esensi api. Ledakan. Guntur surgawi turun tanpa peringatan dan kecepatannya sungguh mencengangkan. Yang pertama, seekor binatang esensi api jatuh. Yang kedua, binatang esensi api lainnya berubah menjadi abu. Setelah serangkaian 5 gerakan, Tuao berdiri di sana, tubuhnya kaku, taringnya yang ganas dan meraung. Itu karena semua binatang esensi api lainnya telah musnah, kecuali dia. Tidak, pupil mata Tuao mengecil drastis. Pada saat ini, kabut putih di sekitarnya perlahan menghilang, dan langit tampak cerah. Jiwa ketuhanan Tuao surut, dan ia menemukan bahwa ia dapat mengamati sekelilingnya. Melihat langit cerah, Tuao mencari Yang Chen dan dengan cepat mengunci pria di langit itu, sambil berteriak, Yang Chen, hahaha, kau tidak pernah menduga ini, bukan? Kau tidak bisa membunuhku, dan sekarang, giliranmu untuk mati. Bunuh aku. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Tuao tertawa terbahak-bahak, bagaimana, Yang Chen? Apakah kau pikir kau, seorang yang hanya seorang origin martial realm lapisan ketiga, dapat mengalahkanku? Yang Chen, matilah untukku, kau harus membayar dengan nyawamu karena telah membunuh Fire Essence Beast milikku. Saat berikutnya, Tuao ditelan oleh lapisan api dan menyerbu. Yang Chen tidak memilih untuk mundur dan menghindar seperti yang telah dilakukannya terakhir kali. Kali ini, ia menggunakan api iblis terkuat dari binatang esensi api untuk melawan Tuao. Terakhir kali, dia menantang binatang esensi api dengan api, tetapi kali ini, siapa yang menantang mereka? Saat pikiran-pikiran ini berkecamuk dalam benaknya, Yang Chen tiba-tiba meletus dengan api dalam jumlah besar, yang berkumpul bersama seperti cairan, menetes dan kental saat membeku. Saat api cair membeku, api itu membanjiri api Tuao dan mengejutkannya dengan pupil yang sangat mengerut, hampir tidak dapat mempercayai matanya sendiri. Transformasi api, kau. Tuao menggigil seluruh tubuhnya, hampir tidak mempercayai matanya sendiri, dan bahkan menyerah untuk melawan sejenak. Bagaimana itu mungkin? Binatang esensi api harus berada di alam bela diri sejati untuk menguasai transformasi api iblis, dan Yang Chen telah mencapainya di alam bela diri asal, dan dengan identitas manusia. Mengapa? Apa alasannya? Ketika dia sadar kembali, api cair milik Yang Chen telah melahap habis api Tuao. Kemudian, dia memanipulasi api cair kental itu, menyapukannya tanpa ampun ke arah tubuh Tuao. Tuao akhirnya sadar dan berusaha keras untuk melawannya, tetapi di hadapan cairan api transformasi Yang Chen, tindakannya sia-sia. Terbungkus dalam cairan api kental Yang Chen, hanya butuh waktu sesaat, dan tubuhnya yang besar telah sepenuhnya dilahap. Melihat ini, Yang Chen juga terkejut, sungguh api cair transformasi yang kuat. Dia dengan mudah membunuh binatang berkekuatan api yang 3 tingkat lebih kuat darinya dengan api cair ini. Bab 539, menata ulang alam liar yang hebat. Bagi manusia, terutama bagi para jenius, tidaklah sulit untuk mengalahkan lawan dengan kultivasi bela diri 3 tingkat lebih tinggi. Kesulitannya terletak pada mengalahkan binatang iblis. Persepsi umum di antara manusia adalah sangat sulit untuk menghadapi binatang iblis dengan tingkat kultivasi yang setara, terutama binatang esensi api, yang merupakan kelompok binatang iblis yang terkenal. Faktanya, pada level yang sama, binatang iblis jauh lebih unggul daripada manusia baik dalam kekuatan fisik maupun kemampuan. Yang Chen memiliki banyak metode, jadi tidak sulit baginya untuk membunuh binatang iblis yang 2 atau 3 tingkat lebih tinggi dalam kultivasi seni bela diri karena ia telah menghadapi begitu banyak dari mereka sebelumnya. Namun, agak mengejutkan bahwa ia mengalahkan binatang esensi api dengan tingkat kultivasi lapisan ke-6 dari alam bela diri asal hanya menggunakan salah satu metodenya. Cairan api pengubah bentuk ini pasti bisa menjadi salah satu kartu trufku, Yang Chen mendesah kagum.
Sekarang setelah dia menghabisi kelompok binatang esensi api ini hingga bersih, Yang Chen juga memerintahkan Yunlu untuk membongkar formasi di sekitar mereka. Melihat mayat-mayat binatang esensi api yang berserakan, Yang Chen akhirnya menghela napas lega. Sekarang setelah dia berurusan dengan binatang esensi api ini, yang tersisa hanyalah mereka yang ada di lingkaran dalam gunung binatang. Namun, tetap saja tidak mudah untuk menghadapi mereka semua sekaligus. Dia memiliki bantuan formasi di dunia luar, tetapi di dalam lingkaran dalam gunung binatang, tanpa bantuan formasi, hampir mustahil baginya untuk menghadapi begitu banyak binatang esensi api sendirian, terutama binatang esensi api alam bela diri elemental lapisan ke-8 yang mengerikan. Mengetahui hal ini, Yang Chen tidak terburu-buru mengambil tindakan. Entah binatang-binatang esensi api ini akan keluar untuk mencarinya dan membiarkannya melemahkan mereka satu persatu, atau, begitu dia mengetahui caranya, dia bisa menjelajah ke lingkaran dalam gunung binatang nanti tanpa terlambat. Tentu saja, sekarang setelah begitu banyak binatang esensi api baru saja terbunuh sekaligus, dia merasa bahwa binatang esensi api di dalam lingkaran dalam gunung binatang tidak akan bisa keluar dengan mudah. Dengan pemikiran ini, Yang Chen jatuh dari langit, dan orang-orang dari keluarga Feng, termasuk Yang Wu, yang telah menyaksikan pertempuran dari belakang, berlari menghampirinya. Yang Chen, ini, melihat banyaknya tubuh binatang esensi api di tanah, Yang Wu dan orang-orang dari keluarga Feng semuanya menarik napas dalam-dalam. Yang Chen tersenyum tipis. Pemimpin klan, tetua keempat, sudah kubilang, binatang esensi api ini tidak begitu menakutkan. Ngomong-ngomong, Nona Feng, Yang Wu, ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan dalam beberapa hari mendatang. Meskipun krisis dengan binatang esensi api belum sepenuhnya teratasi untuk saat ini, masalahnya tidak akan segera muncul lagi. Karena ini masalahnya, aku perlu mengatur ulang hutan belantara besar. Menata ulang alam liar yang hebat. Mendengar kata-kata Yang Chen, Yang Jinhe dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Yang Chen mengangguk, saya sudah pergi selama 2 tahun penuh. Wilayah gurun besar telah sangat menderita karena gangguan dari binatang esensi api, dan tubuh banyak orang telah dipenuhi oleh cacing roh api. Saya akan membantu mereka menyingkirkannya satu per satu. Selain itu, pengkhianat yang mengkhianati klan mereka dan bergabung dengan kelompok binatang esensi api. Orang-orang ini harus dibunuh tanpa ampun. Perkataan Yang Chen mengungkap roh jahat yang kuat. Mendengar perkataan Yang Chen, sorot mata Yang Wu memancarkan niat membunuh yang kuat. Yang Chen, serahkan ini padaku. Dapeng, ikuti dia. Yang Wu, jika kamu perlu bertindak, biarkan Dapeng yang mengambil tindakan. Kata Yang Chen. Yang Wu tahu betapa tangguhnya burung Dapeng bersayap hitam dan tidak berani bersikap terlalu percaya diri, jadi dia setuju. Demikianlah berita tentang reorganisasi Great Wilderness perlahan menyebar. Rumor yang berkembang adalah Yang Chen telah kembali ke padang belantara besar, membereskan binatang esensi api, dan memanggil para pemimpin berbagai klan untuk berkumpul di kediaman keluarga Feng. Sebagian besar klan telah mengamati pergerakan keluarga Feng, dan melihat bahwa Yang Wu dapat secara terbuka berbicara buruk tentang binatang esensi api tanpa ada yang terluka. Mereka tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka mulai mempercayai rumor tersebut dan memutuskan untuk berkumpul di kediaman keluarga Feng dalam 2 hari untuk membahas masalah tersebut. Meski segala sesuatunya berjalan lancar, namun tidak bisa dikatakan lancar sepenuhnya. Itu karena selalu ada beberapa apel busuk yang menimbulkan masalah. Yang Wu menunggangi Dapeng bersayap hitam dan tiba di keluarga Zhou. Keluarga Zhou pada mulanya merupakan suku tingkat menengah di alam liar yang luas, namun setelah datangnya kelompok binatang esensi api, mereka pun bergabung dengan binatang esensi api. Jika mereka hanya bergabung, itu akan baik-baik saja. Namun, seperti keluarga Chen, keluarga Zhou memanfaatkan reputasi binatang esensi api untuk menindas orang lain. Mendengar Yang Wu telah tiba dan mengatakan bahwa binatang esensi api telah ditangani oleh Yang Chen, para anggota keluarga Zhou mencibir. Haha, Yang Wu, apakah otakmu sudah rusak? Sudah berapa lama sejak Yang Chen kembali? Apakah kamu bermimpi? Bahkan jika Yang Chen kembali, Lord Fire Essence Beast tidak terkalahkan dan suci. Bagaimana Yang Chen bisa melakukan apapun? Pemimpin klan keluarga Zhou mencibir dingin. Yang Wu berdiri di depan pintu rumah keluarga Zhou, jelas-jelas menyimpan kebencian yang besar terhadap keluarga Zhou.
Dia menggeram, kalau begitu, ketua klan Zhou, kau tidak akan bergabung denganku di pertemuan keluarga Feng untuk membahas masalah ini. Mempermalukan tuan binatang esensi api. Kau ingin aku, Zhou, pergi. Hehe, Yang Wu, jangan pertanyakan kesetiaanku kepada tuan binatang esensi api, ejek pemimpin klan keluarga Zhou. Ya, ketua klan, karena Yang Wu ada di sini, jangan biarkan dia pergi. Dia berani memfitnah tuan binatang esensi api. Pemimpin klan keluarga Zhou memutar lehernya, benar, Yang Wu telah bersikap tidak hormat kepada tuan binatang esensi api. Tangkap dia. Melihat ini, Yang Wu menghela nafas, jika kamu ingin mati, jangan salahkan aku. Saat berikutnya, dia bersiul, dan dapang bersayap hitam yang tersembunyi tiba-tiba muncul di belakang. Apa itu? Apa yang sedang terjadi? Saat burung raksasa itu muncul, sayapnya menutupi lebih dari setengah bidang penglihatan mereka, para anggota keluarga Zhou menjadi ketakutan. Siapa mereka? Tanya dapang bersayap hitam dengan dingin. Yang Wu menunjuk, dia, dan dia. Dia menunjuk beberapa dari mereka, dan dapang bersayap hitam dengan lembut mengembuskan napas. Dalam sekejap, pemimpin klan keluarga Zhou dan yang lainnya, yang sebelumnya berteriak paling keras, berubah menjadi mayat. Melihat ini, Yang Wu tidak punya belas kasihan. Dia tahu bahwa bagi para pengkhianat ini adalah nasib yang pantas. Yang Wu berkata tanpa ekspresi, sekarang, apakah ada orang lain yang keberatan? Keluarga Zhou terdiam. Dengan cara ini, bagi mereka yang melawan, Yang Wu mengikuti perintah Yang Chen, membiarkan dapang bersayap hitam mengambil tindakan dan bersenang-senang. 2 hari kemudian, para petinggi dari berbagai klan juga hampir semuanya berkumpul di kediaman keluarga Feng. Baik mereka yang telah mengkhianati umat manusia maupun mereka yang tidak, duduk di sana dengan gugup mendiskusikan situasi tersebut. Pada saat ini, Yang Chen juga keluar bersama Yang Wu dan beberapa orang lainnya. Itu Yang Chen. Benar, itu Yang Chen. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, dia tidak banyak berubah. Yang Chen ada di sini. Melihat kemunculan Yang Chen, para pemimpin klan ini tahu bahwa masalah reorganisasi Great Wilderness sepertinya bukan hal yang bisa dianggap main-main lagi. Bab 540, apakah Anda memiliki pendapat? Terdengar suara diskusi di sekelilingnya, Yang Chen melangkah ke aula dan duduk di kursi utama. Dia tidak sengaja melepaskan auranya, tetapi sedikit rasa tenang yang dipancarkannya telah memengaruhi para pemimpin keluarga di sekitarnya, membuat mereka penasaran tentang kebenaran rumor baru-baru ini dan kekuatan macam apa yang dimiliki Yang Chen. Banyak orang tidak percaya kalau binatang roh api bisa dihancurkan dengan mudahnya, dan mereka datang ke sini murni untuk mencari tahu kebenaran di balik rumor tersebut, karena tidak semua keluarga pernah menyaksikan kekuatan dahsyat dapang bersayap hitam. Karena itu, ketika Yang Chen duduk, semua pemimpin keluarga di sekitarnya terdiam, mata mereka tertuju padanya. Yang Chen memberi isyarat dengan tenang, semuanya, silakan perkenalkan diri kalian. Mendengar kata-kata Yang Chen, para pemimpin keluarga mulai mengumumkan identitas mereka satu per satu. Aku adalah pemimpin klan keluarga Zhu, Zhu Menwei. Saya adalah pemimpin klan keluarga Han. Keluarga Wu. Dengan cara ini, para pemimpin keluarga ini mulai memperkenalkan diri mereka satu per satu. Sikap para pemimpin keluarga ini bermacam-macam, ada yang sopan kepada Yang Chen, ada yang acuh tak acuh, dan ada pula yang sama sekali tidak peduli untuk melirik Yang Chen. Ini adalah hal yang wajar, meskipun Yang Chen memiliki reputasi yang menonjol sebelum meninggalkan Great Wilderness, sudah 3 atau 4 tahun sejak saat itu. Siapa yang bisa mengingat kehebatannya saat itu? Lebih jauh lagi, ketika Yang Chen pergi, kultivasi seni bela dirinya tidak berada pada level yang tak terkalahkan, dan banyak orang tidak menganggapnya serius. Adapun para penjaga di Liaocheng, mereka semua tahu bahwa dengan begitu banyak perubahan di dalam kota, siapa yang bisa meluangkan waktu untuk peduli pada mereka. Kemungkinan besar, Yang Chen telah kembali karena dia tidak bisa lagi tinggal di Liaocheng. Melihat sikap para pemimpin keluarga ini, Yang Chen tetap tenang, tidak marah atau menunjukkan niat untuk melakukan apapun. Akan tetapi, melalui pengenalan yang sederhana ini, dia sudah memahami secara garis besar situasinya. Sepertinya binatang roh api memang meninggalkan banyak ketakutan di antara klan-klan ini, dengan setidaknya 20% pemimpin keluarga tidak hadir, Yang Chen mengusap alisnya.
Yang Wu pasti pergi untuk mengundang mereka, tetapi bahkan dia tidak bisa membuat para pemimpin keluarga ini hadir. Mendengar hal itu, mulut Yang Chen melengkung dan dia menggelengkan kepalanya. Menarik sekali, mereka bahkan tidak diundang. Dia bisa melihat bahwa keluarga-keluarga besar ini masih menyimpan rasa takut terhadap binatang roh api. Banyak dari mereka yang datang untuk memperkenalkan diri menyaksikan dengan sikap jeli, sebagian besar bersikap setengah percaya, setengah ragu terhadap kata-kata yang telah dia sampaikan beberapa hari yang lalu. Beberapa bahkan langsung mengabaikan kata-katanya, dengan sikap malas dan meremehkan. Beberapa bahkan tidak mengirimkan perwakilan. Mendengar ini, kemarahan Yang Chen berubah menjadi tawa. Tidak menganggap serius kata-katanya, ya. Sepertinya keputusanku untuk menata kembali Great Wilderness bukanlah pilihan yang salah, gumam Yang Chen dalam hati. Awalnya, dia memutuskan untuk menata ulang Great Wilderness karena rasa tanggung jawab, karena dia sendiri berasal dari Great Wilderness. Sekarang setelah tempat itu menjadi kacau karena penganiayaan Fire Spirit Beast, maka perlu untuk menata ulang. Namun sekarang tampaknya tempat itu telah menjadi sangat kacau karena penganiayaan Fire Spirit Beast, sehingga harus ditata ulang. Dengan pemikiran ini, Yang Chen dengan santai berkata, Yang Wu, setidaknya 20% pemimpin keluarga tidak hadir, kan? Saya sudah mengundang mereka semua, kata Yang Wu dengan bingung. Sekalipun para pemimpin keluarga ini tampak sepakat di permukaan, mereka tetap mempunyai agenda bermuka dua mereka sendiri. Keluarga Zhou juga belum datang, kata Yang Chen perlahan. Dia tahu betul tentang keluarga Zhou, sebagai salah satu dari sedikit klan besar yang memilih berpihak pada binatang roh api. Yang Wu juga bingung, saya baru saja memberi mereka pelajaran kemarin. Secara teori, mereka seharusnya tidak begitu keras kepala dan tidak tercerahkan. Apa yang mereka rencanakan dengan tidak muncul hari ini? Oh, itu menarik, mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini, aku akan pergi dan melihatnya nanti, kata Yang Chen tanpa tergesa-gesa. Ya, jawab Yang Wu. Setelah itu, Yang Chen mengamati sekeliling dengan ekspresinya yang biasa dan berkata, mari kita kesampingkan dulu yang tidak hadir. Saya hanya ingin mengklarifikasi satu hal dengan kalian yang ada di sini. Seperti yang kalian semua mungkin tahu, alasan saya mengundang kalian ke sini hari ini adalah untuk mengatur ulang Great Wilderness. Di bawah penganiayaan Fire Spirit Beast, tempat ini menjadi kacau, dan perlu untuk mengaturnya kembali. Baiklah, teman muda Yang Chen, menata ulang mungkin terdengar mudah, tapi bagaimana rencanamu? Ya, teman muda Yang Chen, bagaimana rencanamu untuk mengatur ulang? Dia bahkan ingin menata ulang Great Wilderness. Apakah ini lelucon? Dalam sekejap, para pemimpin keluarga mengungkapkan berbagai pendapat dan sikap mereka. Ada yang menghormatinya, ada yang meremehkan, bahkan ada yang mengejeknya. Yang Chen tetap tenang, sikapnya tenang saat berbicara, menata ulang Great Wilderness itu mudah, yang perlu dilakukan hanyalah membasmi parasit di dalamnya. Kemudian, keluarga yang menderita penganiayaan Fire Spirit Beast dan kepentingan mereka terpengaruh akan diberi kompensasi. Keluarga yang berbeda juga akan mendapatkan manfaat yang berbeda. Yakinlah, Fire Spirit Beast sudah tidak ada lagi, semua orang, kepentingan Great Wilderness tentu harus dibagikan oleh kita. Teman muda Yang Chen, bagaimana dengan keluarga-keluarga yang tidak datang? Ya, bagaimana dengan keluarga-keluarga yang tidak hadir? Yang Chen berkata dengan tenang, sederhana saja, karena mereka belum datang, itu artinya mereka tidak menganggap serius kata-kataku. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk ikut serta dalam kepentingan ini. Apakah mereka hidup atau mati di alam liar yang luas, menderita penghinaan, atau yang lainnya, itu tidak ada hubungannya denganku, Yang Chen. Aku ingin tahu, apakah ada yang keberatan? Untuk sesaat, terjadi keheningan yang mencekam di lingkungan sekitar. Mendistribusikan kepentingan. Semua orang tidak yakin apakah binatang roh api itu hidup atau mati, dan mereka tidak tahu bagaimana situasi saat ini. Bagaimana mereka bisa berbicara tentang pembagian keuntungan? Siapa yang berani? Mereka tidak mungkin percaya bahwa binatang roh api telah jatuh karena cerita sepihak Yang Chen. Orang-orang saling berpandangan, dan mengenai situasi saat ini, tak seorang pun benar-benar setuju dengan gagasan Yang Chen, tak seorang pun juga benar-benar menganggapnya serius.
Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara mengejek dari kerumunan. Yang Chen, apakah kamu terlalu banyak berpikir? Sekarang, Great Wilderness milik siapa? Itu milik Lord Fire Essence Beast. Kamu, Yang Chen, omong kosong macam apa kamu? Kamu ingin mendistribusikan kepentingan Great Wilderness. Apakah kamu memenuhi syarat untuk melakukannya? Yang Chen menatap ke arah pembicara dengan tenang, tentu saja dia memiliki kesan terhadapnya. Pria ini adalah pemimpin klan keluarga Wu, bernama Wu Hai. Menurut Yang Wu, dia mirip dengan keluarga Zhou, memilih untuk berpihak pada binatang roh api dan menjadi salah satu kekuatan yang paling menindas terhadap orang lain. Yang Chen melirik Wu Hai dengan acuh tak acuh, mampu merasakan tingkat kultivasinya. Menarik, Ling Wu Realm lapisan ke-7. Keluarga Wu dulunya adalah suku tingkat menengah, dengan kultivasi pemimpin klan tidak jauh dari patriark keluarga Yang. Namun sekarang telah mencapai lapisan ke-7 Ling Wu Realm, tampaknya berkat promosi dari Fire Spirit Beast. Itu benar, ada banyak cara untuk mempromosikan kultivasi seni bela diri melalui pertumbuhan yang berlebihan. Yang Chen melirik Wu Hai sekilas dan segera tahu dari mana datangnya kesombongannya. Hal ini membuat Yang Chen tersenyum tipis. Bagaimana, pemimpin klan Wu, apakah Anda keberatan dengan ide saya?